Selamat datang di channel hiburan novel. Sebelum memulai mendengarkan novel, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, supaya admin bisa lebih bersemangat untuk membuat konten lebih banyak. Terima kasih. Bab 341. Shane Neswell tidak berbicara lagi. Dia bertepuk tangan. Kemudian terlihat seorang staf dengan hati-hati memegang vas antik dan menaruhnya di atas podium. Jika ada yang tertarik, kalian bisa maju dan menilai dengan tertib. Kalian juga dapat mengomentari keaslian barang ini sesuka hati. Shane tersenyum. Setelah mendengar itu, orang-orang kelas atas yang hadir semuanya tertarik dengan barang tersebut. Beberapa orang lanjut usia yang memiliki ketertarikan pada barang antik juga melangkah maju dan mulai menilai dengan cermat. Tuan Neswell, kau jahat. Benda ini palsu. Ya, itu terlalu palsu. Tuan, katakan yang sebenarnya, di mana kau membeli benda ini? Apa harganya $15? Shane tidak marah menghadapi diskusi mereka. Kemudian dia tersenyum dan berkata, aku membeli ini di sebuah kios dan harganya sekitar $8. Semua orang bingung tentang ini. Bagaimana bisa porselen $8 ini asli? Namun, bagaimana mungkin seorang tokoh seperti Shane membeli barang palsu? Dia adalah ahli di antara para ahli dalam menilai barang antik dan dia tidak pernah melewatkan detail sebelumnya. Harvey York juga tidak bisa menahannya. Sebagai gantinya, dia mengikuti kerumunan ke depan stand. Ini adalah vas porselen putih dengan gambar warna-warni di atasnya. Warnanya sangat harmonis, tapi terlalu mencolok. Barang ini tidak terlihat seperti ciptaan yang ada di zaman kuno. Aku akan lihat dulu. Saat ini, Charles Zarrett langsung melangkah ke depan setelah dia mengatakan itu. Charles adalah presiden asosiasi dealer barang antik Newmhi. Dia sangat terkenal di industri ini di Newmhi. Charles bergabung dengan kerumunan. Orang-orang di sekitarnya yang awalnya mengoceh tidak berani mengambil nafas saat ini. Semua tatapan jatuh pada Charles pada saat yang bersamaan. Sebagai presiden asosiasi dealer barang antik Newmhi, pencapaian Charles dalam menilai barang antik telah mencapai puncaknya. Meskipun dia tidak sehebat Shane, dia masih cukup bagus. Tidak ada yang berani berbicara omong kosong di depannya saat ini. Neswell, kau membeli barang ini seharga $8. Penampilannya sangat bagus, kualitasnya juga bagus. Untuk gayanya, aku benar-benar tidak dapat menebak dari abad apa produk ini berasal. Charles melihat dengan hati-hati sebentar, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Shane tertawa dan berkata, Charles, kau cukup terkenal di industri barang antik di Newmhi. Jangan salah kali ini. Kau tidak bisa kalah dalam pertandingan ini, jika tidak, hal itu akan menjadi masalah besar. Charles tersenyum acuh tak acuh dan berkata, Neswell, kau tidak perlu mengatakan hal-hal seperti itu. Aku adalah orang pertama yang memulai industri porselen dan aku memiliki pemahaman terdalam tentang mereka. Apa yang disebut porselen didirikan pada abad ke-12 dan secara bertahap dikembangkan pada abad ke-13. Porselen hanya mendapatkan kesuksesannya selama abad ke-14. Porselen sebelum abad ke-14 sebagian besar kuno dan sederhana. Sementara itu selama abad ke-14, porselen sangat indah dan cantik. Benda ini mengekspresikan fitur artistik yang tegas dan kuat. Sedangkan untuk bagian bawahnya oval. Berbicara tentang hal ini, Charles memandang pria botak dengan setengah senyum di wajahnya. Meskipun barang ini sangat indah, ini bukan ikan atau unggas. Kalau tidak salah, barang ini seharusnya barang modern, tapi pengrajin yang membuatnya cukup terampil. Hal yang jarang untuk memiliki teknik yang terampil. Semua orang di sekitar Charles terpesona dan tidak bisa tidak mengaguminya begitu dia menyelesaikan kata-katanya. Presiden Zarrett memang master dari generasi ini. Dia bisa membedakan keasliannya dengan sekilas. Orang biasa tidak memiliki teknik seperti itu. Merupakan suatu kehormatan bagi Presiden Zarrett untuk mengomentari barang itu meskipun barang itu palsu. Aku masih tertarik dengan hal ini sekarang. Untungnya Presiden Zarrett memberiku pencerahan. Tentu saja Presiden Zarrett berpengetahuan luas. Ya, aku tidak yakin dengan keputusanku sekarang. Namun setelah mendengarkan kata-kata Presiden Zarrett, keraguanku hilang, aku memiliki pola pikir yang lebih jelas sekarang. Presiden Zarrett jarang muncul. Karenanya, ini pengalaman yang bagus hari ini. Charles tetap biasa saja dalam kekaguman dari banyak orang. Louis Zarrett yang tidak jauh di belakangnya melirik Harvey dengan tatapan tidak peduli. Bab 342 dan ke-343. Semua orang sedikit bingung saat pertama kali melihat vas porselen ini. Pameran barang antik Master Neswell biasanya tidak memamerkan barang antik palsu. Namun, dia mengizinkan semua orang untuk berkomentar sesuka hati. Dalam hal ini, banyak orang yang secara tidak sadar mengira bahwa ini adalah barang palsu, namun tidak ada bukti yang jelas. Meskipun demikian, ketika mereka mendengar Charles Zarrett berkata dengan tegas, mereka akhirnya mengerti dan merasa bahwa mereka telah memperoleh pengetahuan pada momen ini. Pada saat ini, Shane Neswell tersenyum dan berkata setelah mendengar kata-kata Charles. Charles, karena kau begitu yakin ini bukan barang antik, tapi barang modern, izinkan aku bertanya, keluarga mana yang bisa membuat vas porselen yang begitu indah di dunia saat ini? Jangan bilang padaku bahwa itu bisa dibeli dengan mudah di pasar komoditas kecil. Mereka tertawa terbahak-bahak setelah mendengar kata-kata itu. Tuan Neswell pintar bercanda. Neswell, apa maksudmu? Charles sedikit mengernyit. Dia merenungkannya saat ini.
Dia mengira vas porselen itu palsu, tapi dia sedikit ragu saat melihat sikap Shane. Sementara itu, Harvey York melangkah maju dan berkata, "Bagaimana kalau aku melihatnya?" Banyak orang melihat Harvey begitu dia mengucapkan kata-kata itu. Pria ini adalah pria muda yang disukai Shane. Mereka penasaran dengan pemikirannya. "Harvey, kau beruntung kau bisa menebaknya dengan benar tadi. Dan sekarang kau mencoba menggertak dan mulai membual lagi? Guruku sudah mengatakannya dengan sangat jelas. Lihat siapa yang berbicara. Keluar dari sini. Hentikan sekarang juga." Louis Jarrett sangat kesal dengan Harvey. Dia segera memarahi Harvey. Dia juga mengisyaratkan mereka yang sering merendahkan diri padanya untuk memarahi Harvey. "Bocah, Presiden Jarrett telah menyimpulkan dan sekarang kau mengatakan ingin melihat-lihat. Apa kau mempertanyakan kemampuan menilai Presiden Jarrett? Orang muda harus lebih rendah hati. Jangan berpikir bahwa kau sangat bagus meskipun kau memiliki beberapa keterampilan." Rosalie Neswell yang berdiri di samping sedikit mengernyit. Dalam pandangannya, vas porselen di depannya sepertinya palsu. Dia tidak tahu mengapa Harvey masih ingin angkat bicara saat ini. Mungkinkah dia juga ingin mengatakan bahwa itu palsu? Lalu, bukankah dia hanya meniru Charles? Atau apa Harvey ingin membuat pernyataan yang menghancurkan dunia bahwa barang ini asli? Apakah dia tidak tahu bahwa konsistensi adalah hal terpenting dalam industri barang antik? Dalam industri ini, jika ada yang melakukan kesalahan sekali, itu mungkin merusak reputasi yang telah dibangunnya dengan susah payah. Sementara itu, Shane tersenyum dan berkata, "Aku baru saja mengatakannya. Saat ini adalah pertandingan kecil antara pemuda ini dan Charles. Ada baiknya mereka memiliki pendapat yang berbeda." Banyak orang tercengang ketika mendengar ini. Apa? Apakah Tuan Neswell berpihak padanya? Mungkinkah pemuda ini benar-benar memiliki kemampuan? Pada saat ini, Queen Zimmer tidak bisa membantu tetapi menyelip ke depan. Dia tidak bisa menahannya ketika dia mendengar kata-kata Shane. Queen berkata, "Tuan Neswell, kau tidak boleh tertipu oleh bajingan yang tidak berguna ini. Dia hanyalah menantu yang menumpang dari keluarga Zimmer. Dia hanya sampah. Bagaimana dia bisa menilai barang antik? Menantu yang tinggal menumpang? Seorang pria yang tidak berguna." Pada saat ini, banyak orang di kerumunan ingat bahwa keluarga Zimmer tampaknya memiliki menantu laki-laki menumpang yang terkenal yang bernama Harvey. Melihat sikap Queen, mereka bertanya-tanya apakah pemuda ini adalah menantu laki-laki menumpang yang legendaris. Sementara itu, beberapa orang yang awalnya memuji Harvey karena apresiasi dari Shane berusaha untuk tidak tertawa saat ini. Hahaha. Apa yang coba dilakukan menantu yang tinggal menumpang di sini? Dia adalah menantu laki-laki yang tinggal menumpang yang terkenal. Ada yang mengatakan bahwa keluarga Zimmer tidak sabar untuk mengusirnya karena dia tidak berguna. Dia tidak tahu apa-apa dan hanya menunggu waktunya. Karena itu, dia bahkan datang untuk menilai barang antik sekarang. Dia pasti telah menipu Shane dengan cara curang. Dia bahkan berani menipu Neswell. Dia pasti sedang bermain api. Bab 343. Kali ini, Shane Neswell melirik Harvey York dengan setengah senyum di wajahnya. Sebenarnya, semakin keluarga Zimmer mencoba memaksa Harvey keluar, dia semakin bahagia. Saat ini, dia berharap keluarga Zimmer keluar dan memarahi Harvey. Itulah satu-satunya cara Harvey akan menyerah pada keluarga Zimmer dan bahkan menceraikan Mandy Zimmer. Hanya dengan begitu Rosalie Neswell akan memiliki kesempatan. Namun Shane mengetahui bahwa anggota keluarga Zimmer lainnya tidak berani melangkah maju setelah dia menunggu beberapa saat. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit kecewa. Kemudian Shane tersenyum dan berkata setelah melirik kakek Zimmer. "Semuanya, aku punya alasan untuk mengundang teman kecilku ini untuk berpartisipasi dalam pameran barang antik. Mari kita dengar apa yang akan dia katakan." Kerumunan itu tiba-tiba menjadi sunyi ketika Shane berbicara. Meskipun semua orang membenci menantu laki-laki yang tinggal menumpang yang legendaris ini, mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Harvey menatap Queen dalam-dalam. Dia hanya bisa mengatakan bahwa wanita ini bodoh. Dia tidak tahu bahwa dia digunakan oleh Zack Zimmer sebagai penipu. Meskipun demikian, Harvey tidak berbicara omong kosong lagi saat ini. Sebaliknya, dia melangkah maju dan memeriksa porselen di depannya dengan hati-hati. Baik Harvey maupun Charles Jarrett sangat bijaksana dan berhati-hati, tetapi mereka memiliki gaya yang berbeda. Saat ini, dia melihat ke kiri dan kanan vas porselen. Dia juga menggunakan jarinya untuk menjentikannya sesekali. Dia tidak seperti sedang menilai barang antik. Aula perjamuan yang awalnya sepi karena kata-kata Shane menjadi berisik lagi saat ini setelah melihat pemandangan ini. Semua orang mengira bahwa Shane baru saja mengakui Harvey dan dia sedikit cakap. Namun menyaksikan sikapnya saat ini, sepertinya semua orang sedang menonton seorang badut. Menilai barang antik. Bagaimana dia bisa melakukannya? Dikatakan bahwa bocah ini memiliki keberuntungan yang gila sebelumnya. Dia berhasil mengidentifikasi The Rocky Mountains, Landers Peak di lelang Mountain Top. Dia mungkin berpikir bahwa dia akan beruntung juga kali ini. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana dia mempermalukan dirinya sendiri. Pada saat ini, banyak orang kelas atas yang memiliki pemikiran seperti itu. Terutama beberapa anak muda yang tertarik dengan Rosalie Neswell. Menantu laki-laki yang tinggal menumpang ini sudah memiliki istri seperti Dewi, tetapi tetap saja dia datang untuk mendekat dengan Rosalie. Orang ini terkutuk.
Di saat yang sama, mata Mandy yang ada di belakang terlihat aneh. Dia tidak tahu mengapa dia begitu mengkhawatirkan Harvey saat ini. Dia khawatir dia akan mengacaukannya. Mandy diam-diam menghela nafas setelah melihat ekspresi anggota keluarga Zimmer di sekitarnya. Mereka sangat ingin melihat Harvey mengacaukannya. Apa mereka tidak mengerti bahwa jika Harvey mempermalukan dirinya sendiri sekarang, tidak hanya dia akan kehilangan muka tetapi juga keluarganya. Sebaliknya, jika Harvey dapat menampilkan bakatnya yang luar biasa di sini, reputasi keluarga Zimmer akan meningkat. Sayangnya, dia tidak bisa mempengaruhi anggota keluarga Zimmer saat ini. Rosalie juga cemas. Meskipun dia meragukan Harvey ketika dia menilai Rolex antik sebelumnya, pada saat ini, dia benar-benar mengkhawatirkannya. Harvey terlalu percaya diri. Dia bahkan bertanya apakah dia bisa melihatnya lagi setelah Presiden Zareth menyelesaikan penilaiannya. Jika ada yang tidak beres, itu akan sangat memalukan. Tepat ketika semua orang menunggunya untuk menimbulkan keributan, Harvey tiba-tiba mengulurkan tangannya dan memukul vas porselen 2 kali setelah dia melihatnya selama beberapa detik. Wajah Shane sedikit berubah setelah melihat pemandangan ini. Kemudian menggeram pelan. "Nak, jika kau berani merusak barangku, aku akan menghancurkan kepalamu." Sayang sekali hanya Harvey yang mendengar ini dan yang lainnya tidak mendengarnya sama sekali. Jika tidak, mereka mungkin mengubah pandangan mereka tentang Harvey. Louis Zareth tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi mengejek di wajahnya. "Harvey, apa kau benar-benar tahu cara menilai barang antik? Untuk menilai porselen dikatakan bahwa ada 4 tahapan, yaitu lihat, dengar, bandingkan dan coba. Sedangkan untuk mendengarkan artinya menggunakan suara ketukan pada porselen untuk mengidentifikasi kondisinya. Jika kau memukulnya seperti itu, bagaimana kau bisa menilai dengan tepat? Meskipun ini palsu, jika ini rusak, bisakah kau membelinya? Aku dengar kau hanya mendapatkan $15 untuk uang saku sehari. Jadi berhati-hatilah." Bab 344 dan ke-345. Namun, pada saat ini, sudut mata Charles Zareth yang berada di samping sedikit bergerak-gerak. Kemudian dia mengulurkan tangannya untuk menghentikan Louis Zareth dan menghalangi Louis untuk melanjutkan. Meskipun gerakan Harvey York terlihat acak dan bahkan sedikit lucu, gerakannya juga terlihat cukup baik pada saat yang sama. Dari sudut pandang ini, Harvey sepertinya tidak main-main. Dia sepertinya pernah mendengar tentang teknik serupa di suatu tempat. Klang! Harvey menjentikkan jarinya ke vas porselen lagi. Dia menempelkan telinganya ke porselen setelah beberapa saat dan diam-diam mendengarkan. Setelah melakukan semua hal itu, dia meletakkan porselennya dan menatap Shane Neswell. Kemudian berkata, "Master, apa kau akan menjual benda ini?" Shane tersenyum dan berkata, "Jika seseorang menyadari ini bernilai dan berharga, aku bisa menjualnya dengan harga rendah $800.000. $800.000. Banyak orang tersentak mendengar soal harga. Benda ini jelas palsu. Bagaimana mungkin dia bisa menjualnya dengan harga $800.000? Bahkan jika itu berarti menggunakan $800.000 untuk membayar persahabatan dengan Neswell, harganya masih terlalu tinggi. Barang palsu ini bahkan mungkin tidak berharga $8. Jika harganya sekitar $800.000, aku menginginkannya." Karena itu, Harvey mengambil inisiatif dan berkata tanpa menunggu orang lain menawar. Shane memandang Harvey dengan dalam dan berkata, "Oke, kalau begitu aku akan menjualnya padamu." Hahaha. Banyak orang di sekitar tidak bisa menahan tawa setelah melihat pemandangan ini. Menantu yang tinggal menumpang ini gila. Dia benar-benar menawarkan diri untuk membeli barang palsu ini dengan harga $800.000. Bisakah dia mendapatkan begitu banyak uang? Louis adalah orang pertama yang mencibir. Kemudian dia berkata, "Nak, bukankah kau sedang melucu? Kau masih bertindak seolah-olah kau mendapatkan kesepakatan yang besar. Bisakah kau mendapatkan uang sebanyak ini? Benda ini paling mahal hanya $8. Dan sekarang kau bertingkah seperti kau memperoleh sesuatu yang besar. Benar, Presiden Zareth mengatakan bahwa ini palsu. Berhenti berpura-pura. Sekarang kau tidak punya apa-apa untuk mencoba." Shane baru saja mengatakannya bahwa semua orang dapat mengomentarinya dengan bebas. Oleh karena itu, semua orang menjadi tidak pengertian saat ini. Selain itu, apa yang salah dengan mengolok-olok menantu yang tinggal menumpang? Apa dia tidak melihat bahwa murid Presiden Zareth yang memimpin dalam mengejek Harvey? Baik guru maupun murid adalah otoritas terkemuka dalam industri antik Nyumhi. Rosalie Neswell mengalami emosi yang campur aduk di tengah tawa. Meskipun bagus Harvey membeli barang Neswell, itu membuat Harvey terlihat seperti pembohong. Wajah Mandy Zimmer menjadi suram dari jauh dan matanya dipenuhi dengan kekecewaan. Awalnya Mandy berpikir bahwa suaminya yang tinggal menumpang itu akan mengatakan sesuatu yang berbeda yang akan membuat orang lain terpesona. Dia tidak pernah berpikir dia akan melompat ke kesimpulan secepat ini. Bukankah ini menunjukkan bahwa sebelumnya itu hanya keberuntungan murni untuknya? Zack Zimmer mencibir, meskipun dia berlutut di tanah, dia berkata dengan kesal. "Sampai ini mengatakan dia ingin membeli barang yang palsu seharga $800.000. Aku harus melihat dari mana dia mendapatkan uang. Kita, keluarga Zimmer, tidak akan membantunya membayar." Tatapan semua orang menjadi aneh setelah Zack mengatakan hal ini.
Jika keluarga Zima tidak membantu menantu yang tinggal menumpang ini untuk membayar dan jika dia tidak bisa mendapatkan uang, mereka ingin tahu tentang bagaimana hal ini akan berakhir nantinya. Charles juga tersenyum saat ini. Kemudian memandang Harvey dan berkata, "Terkadang orang muda harus lebih rendah hati. Jika kau tidak menonjol pada beberapa kesempatan, maka kau tidak akan malu." Setelah mengatakannya, Charles menjadi lebih sombong. Dia bisa lebih bahagia melihat Harvey dipermalukan di depan semua orang. Meskipun Rosalie tidak mengatakan apa-apa, ada sedikit penyesalan di matanya saat ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa pria yang dia sukai adalah orang seperti itu. Hanya ekspresi Shane yang tetap tidak berubah di kerumunan. Dia mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Harvey. Kemudian berkata, "Ada beberapa hal yang harus kau perjuangkan dan ada juga beberapa hal yang hanya bisa kau katakan. Apa kau mengerti maksudku?" Harvey tersenyum dan berkata, "Biarkan saja mereka. Aku tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Master Neswell, karena orang-orang ini tidak mengerti, aku akan memberi mereka pelajaran." Charles sedikit bingung ketika dia mendengar percakapan antara Harvey dan Shane, tapi tetap saja, dia menatap Harvey dan berkata dengan dingin, "Apa yang kau bicarakan? Kalau begitu katakan padaku, mengapa benda ini bernilai sekitar $800.000? Bab 345. Harvey York melirik Charles Zaret dengan acuh tak acuh dan berkata, "Karena Presiden Zaret tertarik, maka aku akan coba jelaskan sebaik mungkin." Ekspresi Charles dingin. Harvey memang mengejeknya, tapi dia ingin melihat apa yang bisa dikatakan bocah kecil ini. Harvey melanjutkan, "Presiden Zaret, kau pasti pernah mendengar tentang Putri Cassandra, bukan?" Wajah Charles putus asa saat mendengar itu. Tiba-tiba dia teringat akan legenda di dunia antik. Pada saat ini, seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Dia berkata, "Maksudmu?" Ketika Harvey membicarakan hal itu, Charles terus menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak mungkin, itu tidak mungkin." Meski dalam catatan sejarah, Putri Cassandra sering dikaitkan dengan pernikahan dengan Kekaisaran Tibet, masih ada legenda tentang dirinya di dunia barang antik. Putri Cassandra memiliki minat besar pada porselen sejak masih kecil. Raja Edge pernah memberinya penghormatan dari istana ketika dia dinikahkan dengan kerajaan yang berbeda. Benda ini konon merupakan salah satu porselen favorit mantan raja sebelumnya, Raja Arnold. Porselen ini bukan dari negara Hari. Porselen ini diperoleh ketika Raja Arnold menaklukkan negara G. Goryeo telah menjadi negara bagian pengikut negara Hari sejak zaman kuno. Dengan demikian, metode pembuatan pot atau vas juga dipelajari dari negara Hari. Namun, industri keramik di Goryeo selalu terbelakang karena itu bukanlah satu hal atau yang lain. Keterbelakangan bukan berarti mereka tidak bisa menghasilkan barang-barang bagus dan indah. Sebaliknya, ada satu atau dua porselen terkenal di Korea sebelumnya. Hanya saja hal-hal itu hanya ada di legenda. Saat itu, Raja Edge memberikan Putri Cassandra harta karun yang luar biasa yang diwariskan dari Raja Arnold kepada Raja Edge. Karya ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Konon, ketika kau mendengarkannya dengan cermat, kau bisa mendengar suara seruling yang menenangkan yang melambangkan kerinduan. Karenanya, bagian ini diberi nama Once Battle yang ditunjukkan bahwa Putri Cassandra merindukan kampung halamannya. Karya ini telah muncul beberapa kali dalam sejarah tetapi pada akhirnya tersesat. Diakini bahwa terakhir kali karya ini muncul adalah selama huru-hara para panglima perang negara Hari dan kemudian tidak pernah terdengar lagi. Sampai hari ini, tidak ada yang tahu apakah Once Battle ini ada atau sudah dihancurkan. Itu sudah lama menjadi misteri abadi. Oleh karena itu, Charles secara tidak sadar memikirkan hal itu ketika Harvey menyebut Putri Cassandra. Namun, bagaimana barang palsu ini bisa menjadi Once Battle yang legendaris? Ini tidak mungkin. Mungkinkah karya legendaris ini muncul di Nyumhi? Apalagi itu dibeli oleh Shane Neswell hanya dengan menggunakan $15. Semua ini benar-benar lelucon. Pada saat itu, ekspresi Charles terus berubah dan semua orang di sekitarnya merasa linglung. Harvey melanjutkan, "Presiden Zaret, mohon lihat lebih dekat. Meskipun bentuk vas porselen ini mirip dengan gaya negeri Hari, namun dia memiliki gaya Goryeo. Tepat karena budaya khusus Goryeo sehingga hanya mereka yang dapat menghasilkan barang yang bukan ikan atau unggas ini. Dan benda ini pasti digunakan oleh keluarga kerajaan saat itu. Hal-hal seperti itu sangat minim. Terlebih lagi, vas porselen ini terlihat sangat baru dan modern jika dilihat dari warnanya, tapi ini karena Goryeo kaya akan mutiara. Oleh karena itu, mereka menghancurkan beberapa mutiara dan mencampurkan bubuk di dalamnya untuk memberikan efek kilau berwarna-warni. Jika kau tidak percaya padaku, kau dapat mengirimkan ini untuk identifikasi elemen karbon. Tidak sulit untuk mengidentifikasi usia dan komposisinya." Meskipun suara Harvey rendah, dia mengatakannya dengan terus terang. Semua orang bingung kecuali Shane, Rosalie Neswell, Charles, dan Louis Zaret. Tidak ada yang tahu apa yang dibicarakan Harvey. Goryeo. Putri Cassandra. Apakah mereka berhubungan? Kali ini, Shane tersenyum dan berkata, "Baiklah, Charles, Harvey tidak berbicara omong kosong. Ini adalah Once Battle yang legendaris." Bab 346 dan ke-347. "Apa ini benar-benar Once Battle Cassandra?"
Ekspresi wajah Charles Zaret menegang, ekspresinya kemudian berubah dari ragu menjadi syok. Dia tidak bisa mempercayainya. Dia tahu tentang Once Battle dan juga bagian penting dari benda ini. Beberapa orang yang bingung semuanya terkejut. Mereka mungkin tidak tahu apa itu Once Battle. Namun, mereka dapat dengan mudah menganalisis bahwa vas porselen ini sebenarnya berasal dari abad ke-17, hanya dari nada suara Shane Neswell dan keterkejutan Charles. Hal-hal seperti itu jarang terjadi dan sekali itu terkait dengan keluarga kerajaan, harganya akan tidak terhitung. Sementara itu, Rosalie Neswell juga kaget. Mandy Zima yang tidak jauh dari situ sedikit tidak bisa berkata-kata. Terima kasih telah mendengarkan cerita novel. Sampai ketemu kembali di video berikutnya.